Halo, jumpa lagi dengan Koko di sini. Pada video kali ini di channel PWK Bimbel, Koko akan membahas materi untuk TK besar ya. Eh, jadi di sini Koko akan memberikan 4 materi ya. Materi pertama itu jadi ada soal pendek begini, ada gambarnya di situ. Jadi adik-adik diminta untuk mengisi dengan pilihan jawaban yang ada di bawah. Jadi kemampuan yang harus diasah adik-adik pada materi ini, adik-adik harus bisa baca soalnya itu dengan seksama dan paham maksudnya apa. Ya. Dan yang kedua, adik-adik juga harus paham istilah-istilah yang seperti berpamitan itu apa sih? Berkenalan itu apa? Nah, kalau tersenyum mungkin adik-adik kan paham ya. Sekarang kita mulai aja yang langsung nomor 1. Saat pergi dan pulang sekolah kita harus. Nah, kalau adik-adik perhatikan di gambarnya ini ada tokoh namanya Siti ya. Kalau di buku kelas 1 nanti Siti itu lagi apa? Salim ya. Salim itu biasa dilakukan pada saat kita coba tebak. Apakah pada saat tersenyum salim? Apakah pada saat berkenalan kita salim? Apakah pada saat berpamitan kalau dilihat di gambar? Saat pergi dan pulang sekolah kita harus. Iya, berarti yang harus kita lakukan adalah berpamitan. Maksudnya gimana? Kalau pergi ya berpamitannya sama orang tua, kalau pulang sekolah berpamitannya pada guru. Nah, kalau yang nomor 2, saat kita bertemu teman baru, wajah kita harus. Coba lihat teman-temannya di sini. Nah, wajahnya berseri-seri ya. Nah, tadi kan kita udah memilih pilihan berpamitan untuk nomor 1, berarti tinggal tersenyum dan berkenalan. Coba tebak, pada saat bertemu teman baru wajah kita berkenalan apa wajah kita tersenyum? Iya, tahu ya. Berarti tersenyum. Nah, nomor 3, bertemu teman baru kita harus saling. Ya, tersisa 1, berarti inilah pilihannya. Pada saat kita bertemu teman baru kita harus saling. Jadi cara baca bagi adik-adik yang belum terlalu lancar begini. Bacanya per suku kata. Bertemu teman baru kita harus saling. Oke. Berkenalan. Nah, kalau yang nomor 4, nah ini ada perintahnya, Dik. Hubungkan pada jumlah orang yang sama banyak. Berarti maksudnya begini. Jadi di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang ya. Cari di sebelah kiri ini yang juga 5 orang. Kalau ini 2, ini 4, ini 1, oh ini 5. Maka sambungkan. Kalau ini kan 1 ya. Cari yang 1. Oh, mudah sekali kalau 1. Nah, yang lainnya lagi, oh kalau yang ini 2, cari dong yang 2. Oh ini 2. Terus mana lagi? Yang ini 1, 2, 3. Cari yang 3, mana 3? Oh bawah. Terus yang ini 1, 2, 3, 4. Oh ini juga 4. Sambungkan. Selesai. Jadi lihat yang satunya mengasah adik-adik untuk bisa baca dengan seksama dan paham maksudnya. Dan memperhatikan gambar. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua tuh ada perintahnya. Gambarkan sejumlah angka di samping. Dimintanya gambar bunga seperti contoh. Berarti adik-adik tinggal membuat bunga ini sebanyak angka di samping. Ini 11. Berarti kita gambar bunganya. Koko mau warnanya beda ah. Maunya merah dulu. Jadi 1 ada 11 ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kalau yang bawah 7, kita gambar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ini banyak nih, 17 ya. Jadi ingat kalau yang depannya ada 1 dan belakangnya 7, jangan 17 bacanya, tapi 7-nya dulu yang dibaca, 17 kalau satu depannya. Jadi di rumah juga teliti ya membuat bunganya kayak begini. 1, kalau bisa diwarnai nanti ya biar cantik. Koko di sini ambil cepat karena biar durasinya nggak lama. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kalau yang ini berarti 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Koko menggunakan copy paste di sini biar tidak memakan durasi ya. Jadi Koko ulang sekali bunganya yang bagus ya. Contoh lagi buat bulat, buat kelopaknya. Nanti kalau bisa diwarnai. Ya, diwarnai. Diwarnai gitu ya. Itu contohnya aja. Jadi kemampuan yang harus diasah di sini adik-adik harus bisa menghitung jumlah sesuai angka yang ada. Oke. Nah, latihan berikutnya. Yang ini Koko akan memulai mengenalkan adik-adik dengan lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Yang ini mudah kok. Jadi adik-adik tinggal mewarnai sesuai dengan warna yang ada di bawah. Jadi contoh deh, Koko contohin ya. Koko punyanya kuningnya seperti ini. Jadi pelan-pelan warnai. Adik-adik pun juga bisa dilakukan ya. Nanti untuk link latihannya bisa Koko cantumkan di deskripsi ya. Oke, terus yang harus diperhatikan itu lambang-lambangnya. Kalau di sininya merah, di sini juga merah gitu. Ya. Ikutin. Ya, Koko yakin lah adik-adik pasti paham untuk mewarnai ini ya. Oke, Koko lanjut aja langsung ke materi yang berikutnya. Ini materi yang sangat penting. Jadi dikala adik-adik udah bisa membaca, berhitungnya sudah oke, adik-adik harus bisa menulisnya itu jangan sembarangan, harus rapi. Caranya, adik-adik harus menulis itu sesuai dengan tata cara penulisan yang tepat. Maksudnya gimana kok? Tinggi rendah hurufnya itu harus diperhatikan. Jadi begini contoh ya. Jadi kalau untuk rapi itu adik-adik harus punya pensil yang jangan tumpul ya, harus diruncing dulu baru bisa nulisnya rapi. Contoh yang nomor 1. Koko akan mulai tulis P, berarti P-nya itu full di sininya. Penuh ya. Bawahnya jadi huruf gantung. Paman menutup. Nah, adik-adik harus bisa merapikan tulisan tinggi rendahnya itu seperti itu. Pintu dan bibi
menanak. Adik-adik perhatikan goresan-goresan yang Koko lakukan pada setiap hurufnya, ya. Jadi tadi dia begitu. Nah, sekarang Koko mau yang warna berbeda mau warna biru. Sekarang yoga mengangkat ember dan Eka. Nah, yang kalau nggak cukup tingginya dihapus ya. Megang paku. Nah, itu yang harus adik-adik perhatikan tinggi rendahnya. Ini kayak huruf K, huruf T, B, D, K itu harus lewat dari garisnya. Jadi harus rapi begitu. Nah, yang ketiga sekarang. Koko mau warnanya hijau. K. Tingginya kurang. Kakak belajar komputer dan Aji membeli, B-nya E-nya kurang ya. Beli gitar. Ini B-nya kurang rapi. Nah, begitu adik-adik 4 dan 5 teruskan di rumah ya. Jadi untuk file latihannya akan Koko cantumkan di deskripsi. Jadi selamat belajar untuk adik-adik, tetap tekun walaupun belajarnya saat video ini dibuat sedang diterapkan belajar di rumah, harus tetap disiplin belajar. Yang nggak bisa ambil print out-nya di tempat bimbel, itu bisa download aja di link deskripsi di YouTube-nya ya. Selamat belajar untuk adik-adik.